Hai, jadi untuk kali ini kita akan membongkar unit dari si Asus TUF Gaming seri FA07 ya teman-teman ya. Jadi untuk seri ini itu kalau dari spesifikasi bawaannya itu adalah AMD Ryzen 7 6800H dan untuk RAM-nya 16GB kalau yang tertulis. Nah, karena ini Mimin baru aja dapat unitnya, jadi cukup penasaran juga untuk spesifikasinya saat ini apa, karena kalau dilihat dari belakangnya itu udah pernah dibongkar ya. Nah, ini kita coba cek di BIOS dulu untuk spesifikasinya, dan ini RAM-nya ternyata udah di-upgrade ke 32GB. Terus untuk VGA-nya ini juga terbaca AMD Radeon dan juga RTX 3050. Lalu untuk storage-nya ini ternyata udah ditambah juga ya. Jadi yang awalnya 512 itu ditambah 512 GB lagi NVMe keterangannya di sini. Itu. Jadi untuk di BIOS kini kita bisa cek informasi tidak hanya spesifikasinya ya, tapi juga seri dari part yang dipakai, entah itu memori atau SSD, itu juga bisa kelihatan gitu. Nah, untuk BIOS-nya cukup, jadi ini kita save aja, terus kita coba cek masuk di Windows-nya. Jadi nanti kita cek sekalian fungsi dari pada si laptop ini, karena kalau misalkan prosedurnya sebelum kita melakukan bongkar atau melihat isi dalamnya apa, itu kita harus pastikan dulu bahwa setiap fungsinya normal ya. Kita tunggu sebentar sampai dia masuk ke Windows. Nggak tahu ini kenapa agak sedikit lama ya. Oh ya, nanti untuk fungsi yang akan dicek itu meliputi apa saja, jadi meliputi banyak. Jadi nanti pertama mulai dari keyboardnya, touchpadnya, terus habis itu wifi, terus kamera, mikrofon, bluetooth, dan lain-lain gitu. Jadi untuk semua fungsi pada si laptop ini itu nanti akan kita tes terlebih dahulu, dan kita pastikan apakah untuk fungsinya semua normal gitu. Jadi bagaimana tesnya kita, silahkan disimak sampai akhir video ya teman-teman. Jadi yang barusan itu kita cek untuk brightness dari si laptopnya itu ternyata normal ya. Lalu untuk pengecekan yang lain, kita nggak perlu aplikasi tambahan, kita cukup sambungin laptopnya ke wifi aja, lalu masuk ke browser ya. Untuk pengecekan keyboard bisa, terus mikrofon itu juga bisa. Nah, untuk keyboardnya seperti ini. Kalau misalkan nanti ternyata nyala, itu berarti fungsi keyboardnya normal gitu. Nah, nanti misalkan untuk ada beberapa yang nggak nyala, kemungkinan nanti ada beberapa titik yang nggak nyala sih. Nanti bakal kita jelasin juga kenapa kok nggak nyala gitu. Nah, untuk kliknya aman, terus untuk keyboard functionnya juga normal. Nah, ini kalau dipencet print screen itu nanti layarnya akan jadi gelap gitu. Nah, itu memang untuk fungsi print screen-nya ya. Nah, untuk beberapa yang tidak ada atau tidak bisa nyala itu karena harus ditekan sama FN gitu. Jadi ada ada satu tombol yang memang itu punya dua fungsi gitu. Nah, makanya untuk beberapa tombol itu mungkin pas di pengetesan itu nggak akan nyala juga gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk pengecekannya. Lalu masih ada satu tombol itu. Nah, ini untuk satu tombol yang ini itu dia jadi satu fungsinya sama kontrol yang bagian kanan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengecekan keyboardnya. Lalu saat ini kita akan masuk ke pengecekan berikutnya, yaitu untuk pengecekan speaker. Nah, untuk pengecekan speaker kita bisa masuk ke menu setting, lalu kita cari speaker atau sound. Di situ nanti ada opsi untuk pengecekan kanan dan kiri dari si speakernya. Baik, ini biar mempersingkat waktu akan kita skip ya untuk pengecekannya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengecekan pada speakernya. Jadi kirinya sudah bunyi duluan dan kanannya sudah bunyi duluan. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada WiFi, Bluetooth, kamera, dan lain-lain. Untuk pengecekannya nanti akan kita tulis pada caption aja, dan untuk mempersingkat waktu ini akan kita percepat ya untuk videonya ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian bongkarnya. Nah, jangan lupa untuk baut-bautnya ini harus sesuai ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa letaknya. Kalau dari kita sendiri biasanya untuk baut itu kita posisikan sesuai dengan letak pas kita bongkarnya tadi. Jadi nanti contohnya seperti ini ya. Jadi kita pilih dulu untuk mata obeng yang sesuai dengan ukurannya. Nah, kita awali dari yang pinggir dulu. Nah, ini kita buka dulu, lalu kita posisikan si bautnya ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kita taruh sini, kita taruh berurutan. Begitu juga untuk baut-baut setelahnya ya. Nah, jika dari semua bautnya ini sudah kita lepas semua, maka kita harus buka casingnya ini mulai dari pojok juga ya teman-teman ya. Jadi usahakan gunakan benda yang setipis mungkin dan yang enggak melukai dari casing laptop. Jadi harus pelan-pelan banget. Nah, ini kalau misalkan kita bongkar itu kenapa harus dari pinggir, itu karena memang dari pinggir itu biasanya ada sedikit rongga kecil atau rongga tipis gitu, dan itu memang yang paling enak buat dimasukin semacam pinset atau mungkin opener ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita ratakan dulu, jangan sampai ada yang patah di bagian kancing casingnya. Nah, kalau di bagian belakang ini sudah, biasanya untuk diangkatnya lebih mudah. Nah, segampang ini sebenarnya. Cuman kalau nggak tahu atau kurang pas pada saat pengangkatan dari casingnya itu biasanya ada patah di bagian casingnya ya gitu. Jadi kunci casingnya itu bisa jadi patah gitu. Nah, kurang lebih untuk tampilan dari si unit seperti ini. Nah, itu ada RAM-nya. Terus ini posisi SSD-nya. Untuk unitnya memang ini kita lihat cukup bersih banget ya. Jadi memang terawat dari pengguna sebelumnya. Terus biar lebih aman, ini kita lepas dulu baterai dari si laptopnya. Jadi pas ketika kita mau lihat-lihat itu bisa kegeser atau kesenggol gitu, nggak konslet ya teman-teman. Nah, ini ada SSD tambahannya, yang ini Vygen NVMe 512, juga RAM-nya sama Vygen juga pakainya, kalau yang itu bawaan. Nah, untuk ini unitnya masih segel ya, dan di bagian fan-nya itu atau thermalnya ini masih belum pernah dibongkar dan belum pernah dibersihin, tapi kondisinya sebersih ini gitu. Jadi memang untuk perawatan pendingin dari si laptop itu amat sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pendingin laptopnya itu bagus dan juga terawat, untuk unit laptop itu bisa dipastikan juga awet, tidak overheat, dan juga tidak banyak ada kendala nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana unit laptop itu bisa dibilang awet, itu adalah kuncinya yang pertama adalah bersih ya. Jadi bersih itu bukan laptop yang jarang dipakai, bukan, tapi laptop yang sering dipakai tapi dirawat juga gitu. Nah, contohnya seperti unit yang baru aja kita bongkar ini. Jadi si unit ini tuh udah diproduksi dari tahun 2022 awal dan sudah pemakaian berarti kurang lebih sekitar 2 tahun ya.
atau mungkin 1 tahun lebih lah. Tapi kondisi unitnya masih amat sangat bersih seperti ini gitu. Jadi ini pun juga yang menjadikan si laptop ini jadi jarang banget ada keluhan atau kendala. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman sekalian ada kendala atau ada sesuatu yang mau dikonsultasikan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami dengan link yang ada di bio, atau bisa cek di sosial media kami. Teman-teman bisa WhatsApp, bisa DM, ataupun bisa komen juga di beberapa sosial media kami. Sekian untuk video kali ini. Jika video kali ini bisa membantu kamu atau bermanfaat buat kamu, silahkan like, komen, dan juga share. Jangan lupa subscribe juga channel kita agar kita selalu bisa bikin video-video untuk membantu teman-teman sekalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.